Pertama, konsep takdir dalam Al-Quran. Dalam analisisnya, Yusuf melakukan penelusuran terhadap Al-Quran, yaitu Yusuf mengatakan bahwa Al-Quran merupakan salah satu sifat Allah yang berarti kekuasaan dan takdir yang berkekuatan. Empat konsep takdir dalam Al-Quran. Yang pertama, ilmu. Ilmu ini adalah sebelum dunia ini diciptakan, tidak ada yang dari pengetahuannya. Kedua, kita tahu penulisan Allah telah memberikan semua takdir manusia dalam Al-Quran. Tidak ada bencana yang menimpa bumi dan dirimu sendiri kecuali Allah menceritakan sebelumnya. Ketiga yaitu Sim'ah, itu pemendapnya itu Allah menciptakan segala sesuatu atas Allah. Jika terjadi maka akan terjadi, dan jika itu terjadi maka tidak akan terjadi. Yaitu Al-Qalam itu hanya Allah menciptakan manusia termasuk perbuatannya, dan Allah memberikan kita hak memilih serta Allah yang menciptakannya. Ada yang pertama itu takdir mutlak. Takdir mutlak itu adalah takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian, kelahiran, kesehatan dan kita. Yang kedua takdir mu'allaq. Mu'allaq ini adalah takdir yang tidak dapat diubah tergantung ikhtiar dan doa seperti rezeki, kesehatan dan kecintaan. Ikhtiar itu wajib, cinta itu berusaha seolah-olah itu tergantung semua kita. Kedua tawakal itu adalah kunci untuk menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Yang ketiga itu adalah keadilan. Allah tidak akan memuji hambanya melebihi dari kemampuannya. Allah hanya menilai respon seorang hamba menerima takdir tersebut. Ilmu qiraat dalam konsep variasi dalam Al-Quran. Ilmu qiraat adalah cara melakukan Al-Quran dan bacaan Al-Quran seperti membaca Al-Quran sesuai dengan panjang pendeknya. Qiraat dalam variasi makna dalam Al-Quran. Ilmu qiraat adalah tata cara melafalkan Al-Quran serta pemahaman dalam Al-Quran, seperti melakukan panjang pendek, huruf-huruf, tahkim dan tarhim, dan meriwayatkannya dengan cara mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Macam-macam qiraat dalam makna Al-Quran itu adalah perbedaan i'rab, perbedaan harafiah, dan perbedaan makna, perbedaan bacaan. Perbedaan qiraat ini tidak akan menimbulkan tentangan, melainkan berkaya dan melengkapi bacaan lainnya. Qiraat adalah disiplin ilmu dengan cara mempelajari kosakata dalam Al-Quran serta melakukan bacaan dalam Al-Quran. Ini disebutkan kepada orang yang meriwayatkannya. Yang kedua, ragam lahirnya qiraat itu. Qiraat adalah dulu orang Arab itu sering menggunakan bahasa Arab sehari-harinya. Terus ada 7 imam yang diakui oleh lembaga qiraat yang bisa membaca qiraat ini berbagai jenis, yang dikenal dengan lembaga Sab'ah, yang katanya langsung bersama dengan Rasulullah. Action. Mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran yaitu mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melawan dari ketidakberdayaan, dan dengan melemahkan, maka Al-Quran ini melemahkan seserupa yang dengan Al-Quran. Ada beberapa mukjizat. Yang pertama, i'jaz bayani, memiliki susunan kata yang indah seperti syair yang tidak mampu manusia tiru sampai sekarang. Intinya keindahan itu memiliki makna yang sangat dalam. Yang kedua itu adalah i'jaz ilmi, sains dan pengetahuan. Al-Quran menyebutkan bahwa fenomena alam yang ditemukan oleh sains modern seperti proses yang terjadinya embriologi dan janin, itu ada ayat itu ditemukan setelah ayat Al-Quran. Intinya kebenaran fakta ilmiah itu ditemukan setelah Al-Quran dan Quran. Yang ketiga, i'jaz qalbi, gaib, berita yang tidak diketahui oleh Nabi seperti berita tentang Nabi dan kaum terdahulu. Intinya seperti misalkan prediksi kemenangan masa Romawi dan orang Persia dan setelah itu turun ayat Al-Quran yang menyatakan kemenangan. Yang keempat, i'jaz tasyri', hukum dan syariat, sistem hukum dalam Al-Quran
dianggap seperti waris, pernikahan, dan keadilan yang relevan dengan zaman. Intinya, aturan hidup yang seimbang antara untuk kepentingan individu ataupun kepentingan banyak orang. Dan ini pada dasarnya adalah menegakkan kesatuan umat Islam dan integritas iman yang dengan cara yang selaras dan konsep yang terkait dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa jihad yang perlu diketahui seperti jihad melawan hawa nafsu, jihad dengan cara berdakwah, dan jihad dengan cara bersabar. Jihad melawan diri itu dengan cara menahan ego, menghanguskan setan, serta supaya kita lurus di jalan Allah. Yang kedua itu jihad harta, yaitu membantu orang yang membutuhkan dan harta untuk kemaslahatan umat, seperti memberi harta sebelum ke jalan Allah. Yang ketiga, jihad ilmi, pendidikan, menyebarkan kebenaran seperti meluruskan kesalahpahaman dengan lisan dan tulisan. Yang keempat adalah jihad kitali, fisik atau perang. Dalam Al-Quran umumnya jihad ini bersifat membela diri, melindungi kaum yang tertindas, serta merespon pengkhianatan perjanjian, bukan memaksa mereka untuk masuk Islam. Peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Yang pertama, sebagai teladan, anak adalah peniru yang hebat bagi orang tua. Memperlihatkan interaksi Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran bersama setiap habis maghrib. Kedua, paham dan cinta akhlak. Jadikan Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah, memiliki ikatan emosional langsung dengan anak. Dan ketiga, pembentukan kebiasaan seperti biasa membaca murotal tiap sore ataupun sebelum tidur, dan biasakan anak untuk menyuruh rajin beribadah serta sholat. Yang keempat, mengajar dasar-dasar seperti membelajarkan makhraj dan tajwid kepada anak-anak agar bisa terbiasa dengan huruf makhraj yang ada. Paling utamanya, keluarga berperan penting dalam mendidik anak dan sejarah kehidupan anak yang lebih baik dan menjadi anak yang lebih baik. Baiklah, presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Orang yang membaca melalui data sekarang ini kan di media sosial sekarang sudah ada aplikasi sudah separuh segera kemudian sebenarnya paham media yang banyak juga hanya mendengar lagi tidak paham karena apa yang mereka dengar tadi untuk belajar dan memahami mempelajari struktur bahasa seperti Indonesia karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Namun dan sorot mengalami dalam bahasa beberapa kata perhatian dari sama dan kata lain. Yang kedua, balaghah, yaitu menggunakan matematis bagaimana cara menentukan. Saya akan bertanya bagaimana tidak kita yang benar memiliki takdir. Pertanyaan dari bagus, yaitu bagaimana kita menyikapi takdir. Takdir itu harus kita terima, soalnya takdir itu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Yang bagian kita telah tertulis sebelum kita lahir ke dunia ini, yang seperti itu diberikan kita pilihan memilih selama yang kita telah mengiyakan pertanyaan 77 kali kepada dari Allah. Untuk itu kita harus menerima dan menyikapi dengan baik semua takdir yang diberikan oleh Allah. Maka dengan itu kuncinya tawakal kepada Allah dan bergantung kepada Allah supaya kita lurus dalam jalan Allah. Pertanyaan nama saya juga apa perbedaan tajwid dan qiraat? Segala yang keseluruhan tentang tajwid, fokus teknik pengucapan, visi, aturan yang mengeluarkan huruf dari mulut itu, tempat mulut itu yang menyebut dengan makhraj, memberikan hak-hak huruf-huruf tersebut, seperti menjalankan gunnah dan mat. Tujuannya menjaga lisan agar tetap fasih dalam membaca Al-Quran. Statusnya berlaku untuk semua jenis qiraat atau qiraatnya. Segala sesuatu qiraat itu fokus pada variasi bacaan. Isinya perbedaan lafal, perbedaan panjang pendek dan harokat. Contohnya qiraat ini Iman selalu kata Maliki dibaca pendek, sedangkan imam yang lain itu dibaca panjang.